Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung like dan subscribe karena saya lagi ngejar 10.000 subscriber seperti yang saya bilang kemarin-kemarin. Jadi mohon bantuan teman-teman semua, dan pastinya jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, sebelum kita mulai saya minta bantuannya untuk like dulu sejenak biar saya lebih semangat guys, dan bantu saya juga supaya video saya lebih tersebar di mana-mana supaya saya makin semangat buat videonya. Dan hari ini videonya spesial untuk teman-teman yang sedang sangkut di salah satu koin meme paling besar di cryptocurrency, dan banyak sekali dari penonton saya yang request untuk koin ini, dan ini adalah salah satu koin meme paling besar secara market cap sekarang, yaitu adalah Dogecoin. Ya, pastinya udah pada pernah dengar kan? Kalau misalnya nggak beli pun pasti setidaknya pernah dengar, karena beberapa bulan yang lalu Dogecoin viral banget. Viral banget, bahkan melewati Bitcoin ya, karena mungkin gara-gara Elon Musk juga. Jadinya popularitasnya itu di mana-mana. Orang pada taunya Doge, dan Doge. Dari hal itu juga yang menyebabkan banyak orang FOMO masuk dan akhirnya tersangkut. Jadi pada video ini saya akan kasihkan key levelnya untuk Dogecoin yang perlu teman-teman perhatikan. Pastinya update juga secara detail analisis teknikalnya dan kira-kira prediksinya seperti apa ke depan. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman yang sangkut atau yang pengen masuk ke Dogecoin, harus banget simak video ini sampai habis, karena kalau misalnya teman-teman ketinggalan sepotong-sepotong ya nanti takutnya nggak ngerti gitu ya. Oke? Jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita akan mulai dari coin market cap dulu. Saat saya buat video ini, secara global market cap crypto ada di angka 1,27 triliun dolar atau turun 0,44%. Dan di antara top 10 koin yang ada, salah satu yang koreksinya paling besar adalah Dogecoin, yaitu 3,72% dibandingkan hari sebelumnya, atau penurunan sebesar hampir 20%. Nah, udah 20%. 20% dalam 7 hari terakhir itu merupakan salah satu yang paling besar di antara top 10 coin. Selain Polkadot juga 21%, Dogecoin ada di 20%, selain itu ya nggak sampai 20%, ada yang belasan sih. Tapi salah satu yang paling besar koreksinya ada di Dogecoin. Pastinya juga teman-teman yang udah nyangkut di sini ya agak nyesek juga ya, karena harganya beberapa hari terakhir selalu turun dan turun. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke chartnya dulu ya. Sip, jadi ini adalah daily chart dulu. Kita mulai dari time frame yang cukup besar. Dan setahu saya, kebanyakan orang yang sangkut itu karena FOMO, kebanyakan pasti di daerah area sini. Karena apa? Di area sini itu Elon Musk lagi rajin-rajinnya update, kemudian banyak-banyaknya event yang membuat banyak sekali diberitakan di media, dan itu menyebabkan banyak orang sekali tertarik, apa itu sih Dogecoin? Dan kemudian orang melihat, wah harganya naik terus, naik terus. Wah buy. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada longsor selanjutnya, karena mereka menganggap minimal lah $1. Saya bakal close-nya di $1 deh. Kalau nggak $1 saya bakal hold. Akibatnya mereka tersangkut di sini dan longsornya gila-gilaan. Dan kita bakal ukur dulu dari all time high berapa persen sudah Dogecoin terkoreksi. Kalau sampai di sini kurang lebih sekitar 78%. Waduh, berat juga ya. Kalau saya jadi teman-teman juga yang nyangkut pasti juga deg-degan gitu ya, karena kalau misalnya belinya, apalagi kalau di all time high di sini, otomatis teman-teman sekarang udah rugi sekitar 70%. Uang yang dulu 10 juta, sekarang sisa 2,5 juta. Jadinya ngeri sedap juga ya. Mau cut loss sayang, nggak cut loss takut hilang, ya kan? Jadi serba salah. Jadi harus ngapain? Oke deh, kita langsung sekarang bahas secara teknikal. Jadi gini guys, untuk daily chart, teman-teman bisa lihat sendiri sekarang sebenarnya untuk Dogecoin dia membentuk triangle ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat sendiri sekarang itu sebenarnya volumenya sangat kecil sekali. Dan selain volumenya kecil, Dogecoin itu terus-terusan membuat lower low yang baru. Kita belum pernah melihat ada lower high lagi
semenjak dari sini selalu lower low, lower low, lower low, dan lower low. Dan sekarang Dogecoin berada di level yang sangat penting menurut saya, di sekitar area 0,15 dolar ya, karena ini merupakan area akumulasi. Pertama dari sini teman-teman bisa lihat ketika nyampe ke sini reboundnya cukup kuat. Dan juga di sini sama, ketika nyampe ke sini reboundnya juga cukup kuat. Jadi ini adalah area akumulasi dan ini adalah key level pertama yang perlu teman-teman perhatikan di sekitar area 0,16 dolar sampai 0,145 dolar. Jadi itu adalah area yang cukup penting yang Dogecoin harus bisa hold. Itu menurut saya. Karena kalau misalnya kita breakdown dari sini dan kita close di sini, konsolidasi, maka kemungkinan besar teman-teman akan terkoreksi lebih dalam lagi, kemungkinan minimal ke sekitar angka 0,1 dolar pas. Dan level kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah ya ini, di sini guys. Kalau misalnya teman-teman yang sangkut atau misalnya teman-teman pengen dollar cost averaging tapi nggak tahu di area mana, menurut saya area yang sudah cukup mempunyai alasan untuk dijadikan area serok adalah di sekitar sini. Oke. Di sekitar area sini saya akan jelaskan kenapa. Pertama kita akan pakai Fibonacci extension dulu. Oke. Kita tarik dari wave yang di sini. Nah, kalau kita tarik dari pergerakan impulse di sini, maka extensionnya 1,272 itu berada kurang lebih di area sini juga. Dan juga kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci extensionnya dari rally terakhir, dari yang ini misalnya, ini adalah rally bearish terakhirnya, maka extensionnya juga sama, 1,272 itu berada persis di sekitar area di sini. Dan kenapa juga saya bilang di sini, teman-teman kalau lihat ke kirinya lagi, di sini adalah titik support yang cukup kuat harusnya, karena ini adalah high sebelumnya di sebelah sini. Oke, jadi persis juga di area sini. Dan kenapa di sini lagi ada alasan berikutnya, yaitu ini adalah angka psikologi, yaitu 0,1 dolar pas. Biasanya angka psikologi itu yang genap-genap, misalnya 0,1 dolar, 0,2 dolar, 0,3 dolar, itu biasanya mempunyai efek tersendiri terhadap market. Terlihat juga di sekitar sini, 0,1 dolar, dia terreject agak ke bawah. Dan ini menurut saya adalah sebuah area yang valid kalau misalnya teman-teman pengen mencari area untuk nyerok, ataupun teman-teman yang belum pernah masuk ke Dogecoin tapi pengen ikutan gitu ya, nggak mau ketinggalan dengan yang namanya Dogecoin, maka salah satu area yang harus teman-teman perhatikan adalah di sekitar area 0,1 dolar. Dan juga 0,1 dolar ini adalah titik dimana mungkin akan ketemu juga dengan trendline triangle yang di bawah ini. Dan bisa jadi dari sini kita bisa breakout ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sangkut, saran saya sabar-sabar aja. Karena kenapa begini guys, saya harus jelasin dulu secara teorinya ya. Kalau misalnya teman-teman berinvestasi di koin seperti Dogecoin yang sampai sekarang belum ada sama sekali real life use-nya, atau belum ada kegunaannya sama sekali, utility-nya belum ada, itu harusnya teman-teman harus super konservatif dalam investasi ke koin-koin seperti ini. Jadi teman-teman harus pakai uang yang dingin, bukan dingin lagi, harus super dingin. Atau kalau bisa uang gambling kalau mau masuk ke Dogecoin. Menurut saya pribadi seperti itu. Karena selama koin ini belum ada utility-nya atau kegunaannya sama sekali, ya koin ini hanya akan naik ketika ada hype atau ketika banyak orang membicarakannya. Tapi kalau udah mulai pada lupa seperti sekarang, ya harganya bakal terus turun terus. Kenapa? Ya mereka nggak akan ketemu alasan untuk buy. Kenapa buy-nya di sini? Ya kan? Sedangkan fundamentalnya masih sama, tidak ada yang berubah. Ya kan?
masih sama aja, Dogecoin tetap meme coin, belum ada utility-nya sama sekali atau kegunaannya. Beda kalau misalnya sudah ada kegunaannya, udah ada fitur-fitur baru, bisa jadi Dogecoin pergerakan harganya tidak akan seperti ini. Kalau sekarang menurut saya Dogecoin masih sangat bergantung pada hype atau masih bergantung sekali pada yang namanya Elon Musk. Terakhir ini rally ke atas ini juga karena tweetnya si Elon Musk. Kalau tidak ada Elon Musk mungkin kita longsornya udah makin jauh ke dalam ya. Jadi yang pastinya sekarang teman-teman ya harus wait and see dulu. Sekarang tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Walaupun sekarang sebenarnya kita berada di area akumulasi di sini, tetapi teman-teman tidak punya alasan yang pas, tidak punya alasan yang cukup untuk serok di area sini. Kenapa? Pertama, momentumnya masih jelas bearish sekali. Kedua, volumenya kecil, jadi masih rentan sekali manipulasi. Ketiga, teman-teman perlu ingat namanya Dogecoin, namanya Binance, Ethereum, pokoknya altcoin semuanya itu bergantung sekali pada Bitcoin. Dan Bitcoin sendiri pergerakan harganya sekarang masih tidak menentu. Kalau misalnya Bitcoin drop lagi dari 30.000, maka Dogecoin kemungkinan akan longsornya lebih jauh lagi. Nah, pastinya kalau misalnya teman-teman udah nyampe ke area sini, kalau teman-teman mau serok, ya boleh lah. Saran saya sih minimal tungguin di area 0,1 dolar. Kalau teman-teman mampu dapat harga di bawah itu lagi, ya lebih bagus lagi, ya kan? Kalau teman-teman serok juga jangan sekaligus, misalnya punya 10 juta nih, mau dimasukin ya, jangan 10-10-nya langsung masuk. Misalnya 2 juta dulu di sini. Turun lagi ya 2 juta lagi, 2 juta lagi, 2 juta lagi, supaya teman-teman dapat harga rata-ratanya lebih bagus. Namun, nah ini saya kasih juga ya berita baik sedikit lah ya, kemungkinan berita baik. Kalau Bitcoin kembali rally ke atas, maka kemungkinan juga Dogecoin akan ngikut dong, ya kan? Dan area akumulasi ini bisa menjadi salah satu tempat yang cukup penting, karena mungkin dari sini kalau Bitcoin rally ke atas bisa jadi kita breakout dari sini. Tapi teman-teman, saran saya jangan juga langsung buy di sini. Teman-teman harus menunggu konfirmasi apakah memang benar bullnya udah masuk lagi. Contohnya seperti apa? Misalnya momentum bullishnya itu harus sangat kuat, diikuti juga volume yang tinggi, kemudian ada konsolidasi berupa flag misalnya. Nah, dari sini mungkin baru teman-teman boleh buy. Jadi ada syarat-syaratnya. Walaupun kita breakout dari sini, bisa jadi juga fake breakout kan. Jadi teman-teman jangan juga langsung masuk, takut nanti kejebak lagi, sangkut lagi gitu kan. Jadi teman-teman harus mempunyai alasan yang jelas. Minimal menurut saya harus punya 2 alasan. Misalnya alasan pertama, volumenya besar disertai dengan breakout misalnya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, rupanya di sini ada konsolidasi. Yang menunjukkan, misalnya di sini menunjukkan ada pattern bullish lagi, seperti misalnya symmetrical triangle atau mungkin flag. Nah, kalau breakout dari pattern tersebut, nah baru teman-teman buy. Jadi minimal teman-teman harus punya dua alasan kenapa buy di area tersebut, oke? Karena menurut saya rawan sekali sekarang kalau teman-teman masuk ke Dogecoin selama Bitcoin pergerakannya masih belum stabil. Tapi saya masih bisa bilang harga terbaik untuk teman-teman masuk adalah kalau misalnya dapat di sekitar area 0,1 dolar. Oke, jadi itu adalah skenario bearish dan bullishnya. Kalau masih bearish ya tunggu aja di sekitar 0,1 dolar. Kalau bullish ya teman-teman harus tunggu konfirmasi tadi. Oke, jadi jangan langsung asal masuk juga. Teman-teman juga harus walaupun ini hanya pakai uang dingin ya, tapi kan kita nggak mau sangkut terus-terusan gitu kan. Jadi pastinya kalau misalnya teman-teman suka dengan video-video kayak gini, teman-teman bantu saya like supaya saya tahu, oh ternyata viewer saya juga lumayan banyak yang pengen saya bahas Dogecoin. Jadi ke depan saya bakal lebih sering untuk update Dogecoin. Jadi caranya cukup teman-teman bagi saya like aja supaya saya tahu gitu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu guys. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, yang nggak skip, yang nggak sepotong-sepotong. Jadi kan harusnya ngerti semua gitu kan. Oke. Dan jangan lupa juga besok saya akan buatkan video yang cukup penting untuk Bitcoin karena ada sebuah data yang cukup mengejutkan kalau bisa saya bilang, dan besok akan saya bahas itu. Jadi jangan sampai ketinggalan video besok. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye bye.